sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15 garis miring 2020, rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tertanggal 1 Juli 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Budi Raharjo Legowo selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini untuk memimpin rapat. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anggota komite-komite yang menjabat. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Budi Raharjo Legowo selaku Presiden Komisaris, beliau dalam selaku Komisaris Perseroan dalam rapat ini, Bapak Freddy Karyadi selaku Komisaris Independen, beliau hadir dalam rapat ini. Anggota Direksi Perseroan, yaitu selaku Presiden Direktur Perseroan, beliau hadir dalam rapat ini. Bapak Bipla selaku Direktur Perseroan, beliau hadir dalam rapat ini. Selaku Direktur, beliau hadir dalam rapat ini. Audit, yaitu Bapak Freddy Karyadi selaku Ketua Komite Audit, Bapak Jali Widianto selaku anggota Komite Audit, Bapak Oki Wardianto, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Bapak Komite Nominasi dan Remunerasi, Bapak Freddy Karyadi selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, nominasi. Memasuki pembahasan acara rapat, kami mengingatkan kembali bahwa untuk tertib rapat yang telah dipublikasikan pada website Perseroan. Namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat tersebut, yaitu 1. Akan dengan memakai bahasa Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia, diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan. 2. Rapat diselenggarakan secara fisik di alamat kantor Perseroan dan secara elektronik di sistem easy.ksei yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-RUPS. 3. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham terbuka atau POJK 15. 4. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan pimpinan rapat dimaksud, Dewan Komisaris Perseroan dengan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024 telah menunjuk Bapak Budi Raharjo Legowo selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin rapat ini. 5. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 6.
Pimpinan rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. 7. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah A. Pemegang saham perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. B. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 8. Para pemegang saham yang hadir setelah rapat dimulai dan quorum dibacakan oleh notaris tidak diperkenankan untuk masuk dalam ruangan rapat dan kehadirannya tidak dihitung sebagai bagian quorum kehadiran dan tidak diperkenankan untuk memberikan suara. 9. Untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum dengan perincian sebagai berikut. A. Untuk mata acara pertama dan mata acara kedua rapat, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 angka 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU PT, dan pasal 42 huruf A POJK Nomor 15 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. B. Untuk mata acara ketiga rapat, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1 UU PT, dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat dilangsungkan jika dalam RPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 10. Agenda rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 11. Agar jalannya rapat dapat berjalan dengan lancar, maka seluruh telepon genggam yang dibawa oleh pemegang saham atau kuasanya dan undangan yang hadir dalam rapat wajib dalam keadaan diam atau silent. 12. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara rapat dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang sah yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan secara langsung dengan mata acara rapat yang dibicarakan. Pimpinan rapat berhak menentukan apakah pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik berhubungan secara langsung atau tidak dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 13. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam rapat hanyalah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta rapat. 14. Pengajuan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat, usul atau saran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan. B. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik agar mengangkat tangan untuk diberikan formulir pertanyaan oleh petugas rapat. Sedangkan untuk pemegang saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan sistem easy.ksei yang telah tersedia. C. Pimpinan rapat akan menentukan dan meminta pemegang saham yang mengangkat tangan untuk diberikan formulir pertanyaan oleh petugas rapat
dan memilih serta menentukan pertanyaan yang akan direspon dari pemegang saham yang hadir secara virtual hanya berdasarkan sistem easy.ksei yang telah tersedia. Pertanyaan dengan substansi yang sama akan dijawab secara bersama-sama. D. Pemegang saham yang telah memperoleh formulir pertanyaan diminta untuk melengkapi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. Bagi pemegang kuasa, wajib menuliskan nama pemberi kuasa dalam formulir pertanyaan. E. Formulir pertanyaan yang telah dilengkapi selanjutnya agar diserahkan kepada petugas rapat untuk dapat disampaikan kepada pimpinan rapat. F. Selanjutnya, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang relevan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. G. Pimpinan rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dan tidak relevan dengan mata acara rapat. 15. Setelah semua pertanyaan dan atau pendapat atau tanggapan untuk agenda rapat telah dijawab atau ditanggapi oleh pimpinan rapat atau yang ditunjuk, pimpinan rapat akan melanjutkan rapat dengan pengambilan keputusan. 16. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, ketua rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat. 17. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara rapat, maka untuk keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. 18. Prosedur pemungutan suara secara lisan akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, mereka yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang hadir secara fisik dan memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan. 3. Mereka yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap memberikan suara setuju. 4. Mereka yang hadir secara virtual melakukan pemungutan suara melalui sistem easy.ksei yang tersedia. 5. Pimpinan rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut. 19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 20. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK nomor 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 21. Selama rapat berlangsung, pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang rapat dengan seizin panitia rapat. 22. Apabila terdapat peserta rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan quorum, namun meninggalkan ruangan rapat pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan rapat dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh pimpinan rapat sampai dengan tutupnya rapat oleh pimpinan rapat. Selanjutnya kepada Bapak Budi Raharjo Legowo dipersilakan untuk membuka dan memimpin rapat ini. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi,
sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15 tahun 2020 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024, saya selaku Presiden Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya rapat ini. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 10 Juni 2024. 2. Menyampaikan pengumuman rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia IRUPS melalui aplikasi isi.ksi, dan situs web perseroan pada tanggal 19 Juni 2024. 3. Menyampaikan pemberitahuan rawat mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 3 Juli 2024. 4. Melakukan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia IRUPS melalui aplikasi isi.ksi, dan situs web perseroan pada tanggal 4 Juli 2024. 5. Menyampaikan tambahan informasi atas pemanggilan rapat kepada pemegang saham terkait rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan. Selanjutnya, sebelum saya membuka rapat berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai quorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara rapat, perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris Eki Anggiawati Padli SHMKN, notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat, mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat. Kepada Ibu Notaris, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum dengan perincian sebagai berikut. A. Untuk mata acara pertama dan mata acara kedua rapat, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 angka 2 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, pasal 88 ayat 1 UU PT, dan pasal 42 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. B. Untuk mata acara ketiga rapat berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 ayat angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1 UU PT, dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Pimpinan rapat, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan berdasarkan daftar pemegang saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adi Mitra Jasa Korpora, serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam rapat ini adalah mewakili sebanyak 11.389.506.657 saham atau mewakili 94,04% dari 12.111.376.157 saham
yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya, persyaratan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Karena semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan maupun peraturan yang berlaku mengenai pemanggilan dan quorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diadakan hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024 dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 10:32 waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada Ibu Notaris untuk dicatat. Baik, Bapak Pimpinan Rapat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 tahun 2020, dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan yang akan disampaikan oleh saya selaku Presiden Komisaris mewakili anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Gunung Rajapaksi dapat terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Sebagai salah satu produsen baja terintegrasi swasta terbesar di Indonesia, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Perseroan menawarkan lebih dari 30 produk untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Perseroan juga memiliki kemitraan di lebih dari 40 negara yang terjalin dengan sukses. Sebagai perusahaan publik, Perseroan akan tetap berkomitmen untuk terus berkembang dan bertransformasi menjadi produsen baja dengan standar kelas dunia. Pada tahun 2023, kondisi pasar dipenuhi oleh dinamika di mana harga baja dunia yang masih terus menurun, volatilitas harga komoditas, suku bunga dan inflasi yang tinggi. Perseroan telah mengambil langkah kehati-hatian dalam menjalankan strategi bisnisnya. Dengan penerapan strategi yang tepat, Perseroan berhasil untuk menjaga tingkat margin, bahkan Perseroan berhasil meningkatkan margin laba bruto menjadi 2 digit sebesar 11,1% atau meningkat 1,8% dibanding tahun lalu meskipun di tengah antisipasi ketidakpastian kondisi pasar. Di tahun 2023, manajemen kembali berhasil untuk terus memperkuat kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan yang dapat dilihat dari total aset yang meningkat sebesar 42,3 juta dolar Amerika Serikat atau 3,6%, serta rasio-rasio kunci seperti rasio likuiditas dan solvabilitas yang turut menguat. Hal ini menunjukkan kapabilitas Perseroan yang kuat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut, Perseroan yang kembali membukukan laba bersih untuk tahun 2023 menandakan pencapaian Perseroan yang melanjutkan tren laba bersih Perseroan 3 tahun berturut-turut. Upaya Perseroan untuk terus memproduksi baja berkualitas sebagai mother of all industries disertai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan terus ditingkatkan. Komitmen ini tercermin dalam implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang didukung oleh penyelarasan Sustainability Roadmap dengan visi Perseroan, di mana diantaranya Perseroan telah berhasil untuk melaksanakan pemasangan PLTS atap tahap kedua, meningkatkan total kapasitas terpasang di area operasional hingga sekitar 9,3 MW peak. Dengan keberhasilan dalam pelaksanaan pemasangan PLTS atap tahap kedua tersebut, saat ini PLTS atap milik Perseroan telah memiliki total kapasitas sebesar 9.283 kW peak, yang menjadi salah satu PLTS atap terbesar di Jawa Barat dan mampu menghasilkan listrik sebesar 10.591.961 kWh per tahun. Perseroan juga secara bertahap akan terus meningkatkan kapasitas dari PLTS atap tersebut sebagai perwujudan dari komitmen Perseroan untuk terus mendukung sustainable steel. Dengan visi A Better Future with Sustainable Steel, Perseroan bertekad untuk terus tumbuh dan menciptakan industri baja yang ramah lingkungan, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan rencana pengurangan modal dasar
modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan. 2. Persetujuan atas perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. 3. Persetujuan perubahan alamat lengkap perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Karena seluruh mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya, marilah kita mulai untuk membahas mata acara rapat tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan. Kami persilakan kepada Bapak Firdaus selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan mata acara pertama rapat ini. Terima kasih kepada pimpinan rapat, saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Perseroan berencana untuk melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dengan cara menurunkan nilai nominal saham secara seimbang terhadap seluruh saham atau rencana pengurangan modal sebagaimana diatur pada dan dengan mengikuti ketentuan pasal 44, 45, 46, dan 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau UU PT. Bahwa penurunan nilai nominal saham pada rencana pengurangan modal akan berjumlah senilai Rp360 per lembar saham, sehingga nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500 per lembar saham berubah menjadi Rp140 per lembar saham, serta pengurangan jumlah saham pada modal dasar yang sebelumnya berjumlah 33.800.000.000 lembar saham menjadi berjumlah 12.168.000.000 lembar saham tanpa mengurangi atau melakukan penarikan atas saham-saham yang telah beredar dan ditempatkan dan disetor. Selisih dari nominal saham perseroan yang lama dengan nilai nominal saham perseroan yang baru akan dikembalikan kepada seluruh pemegang saham perseroan. Dengan demikian, berikut rincian perubahan struktur pemodalan perseroan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan,
Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam tata tertib rapat. Baik dari sistem Easy Kesei maupun dari pemegang saham yang hadir, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, dipersilakan untuk memberikan suara sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada tata tertib rapat. Dari sistem Easy Kesei, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara setuju dan atau suara abstain. Tidak terdapat kan? Ya. Kemudian dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Terima kasih. Karena semua pemegang saham dan kuasa pemegang saham setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara pertama rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu pemberian persetujuan atas perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan telah disetujuinya rencana pengurangan modal sebagaimana dimaksud dalam mata acara pertama, maka diperlukan juga perubahan struktur permodalan perseroan. Untuk itu, berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan anggaran dasar perseroan, yang mana perubahan anggaran dasar perseroan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan proses perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, perlu adanya pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan anggaran dasar perseroan. Pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk melaksanakan hal-hal lainnya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan persetujuan atas perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham perseroan, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang
serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum meminta persetujuan rapat, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam tata tertib rapat. Baik dari sistem easy Geseng maupun dari pemegang saham yang hadir, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Bu Notaris, hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, dipersilakan untuk memberikan suara sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada tata tertib rapat. Dari sistem easy Geseng tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara kedua rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan perubahan alamat lengkap perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa perseroan berencana untuk melakukan perubahan alamat lengkap perseroan yang semula berada di Jalan Perjuangan nomor 8, Kampung Tangsi, RT 004, RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530, berubah menjadi Jalan Perjuangan nomor 15, Kampung Tangsi, RT 006, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530. Sebagaimana diatur pada dan dengan mengikuti ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar sebagai kantor pusat perseroan. Dalam hal ini, perseroan perlu untuk melakukan pengajuan persetujuan para pemegang saham sebagai dasar perubahan alamat lengkap perseroan yang terbaru, untuk kemudian dilaporkan perubahannya kepada otoritas maupun lembaga pemerintahan yang terkait. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan persetujuan atas perubahan alamat lengkap perseroan yang semula beralamat di Jalan Perjuangan nomor 8, Kampung Tangsi, RT 004, RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530, menjadi beralamat di Jalan Perjuangan nomor 15, Kampung Tangsi, RT 006, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530. Sebelum meminta persetujuan rapat, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam tata tertib rapat. Baik dari sistem easy Geseng maupun dari pemegang saham yang hadir, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
Apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, dipersilakan untuk memberikan suara sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada tata tertib rapat. Dari sistem Easy Gesell, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Dari pemegang saham yang hadir, tidak terdapat dalam rapat tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Karena semua pemegang saham dan kuasa pemegang saham setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara ketiga rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, dan karena seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka saya menyatakan dengan ini rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Juli 2024, secara resmi ditutup pada pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada Ibu Notaris untuk dicatat. Baik, Bapak Pimpinan Rapat. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Gunung Raja Paksi Tbk telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah hadir dalam rapat ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.